Sekarang kita akan memulai jalan salib kita pada siang hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tidak pernah berhenti menunjukkan kasih sayang-Mu kepada manusia. Engkau juga menghendaki kami untuk terlibat semakin peduli kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan, demi mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat kami. Semoga berkat daya Roh Kudus, kami semakin berani untuk menyatakan kepedulian lebih kepada saudara kami yang lemah dan miskin, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam ruang pengadilan Pilatus, Yesus berdiri dalam keadaan terikat. Di sekelilingnya para imam ahli Taurat dan orang-orang Farisi melontarkan tuduhan-tuduhan palsu kepadanya. Terhadap semua tuduhan palsu itu, Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Segenap pembawaannya memberikan bukti tentang rasa kesadaran bahwa ia tak bersalah. Dia berdiri dengan tenang hingga Pilatus pun heran melihatnya. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yesus dihadapkan pada tuduhan-tuduhan palsu oleh otoritas agama yang berkuasa dalam pengadilan yang tidak adil. Akan tetapi, Yesus tidak memberikan pembelaan bagi dirinya. Dalam kehidupan kita, begitu sering terjadi ketidakadilan, termasuk sistem hukum yang tidak adil. Masih banyak orang tidak mampu membela diri, terjerat dalam kemerosotan taraf hidup tanpa ada dukungan apapun. Apakah kita dapat memberikan perhatian sebagai bentuk kepedulian kepada sesama kita yang menghadapi situasi sulit karena ketidakadilan? Dan sadarkah kita bahwa Yesus ikut menderita bersama dengan kita? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini adalah awal dari jalan salib-Mu yang suci. Kami pun tergerak untuk mengingat saudara-saudari kami yang sedang berada pada situasi yang sulit dan berbeban berat. Engkau pun menderita bersama kami. Semoga kami bersama seluruh komponen gereja-Mu turut ambil bagian dalam jalan salib-Mu dan tindakan nyata mewujudkannya dalam bentuk kepedulian lebih bagi yang lemah dan miskin dimanapun kami berada. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat Yesus memikul salibnya, Dia membawa lebih dari sekedar kayu salib. Yesus menegaskan, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Hal ini bukanlah sebuah pilihan, karena barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagiku. Penyaliban adalah bentuk hukuman pada kaum terbuang, miskin, lemah, dan dianggap sebagai ancaman bagi otoritas politik dan agama pada zaman itu. Akan tetapi, Yesus telah membuktikan bahwa salib adalah tanda cintanya yang sampai rela menyerahkan hidup demi keselamatan manusia. Dalam situasi yang sulit, banyak orang yang terus berjuang untuk tetap hidup seperti Yesus, memikul salib penderitaan setiap hari. Apakah kita sudah tergerak untuk lebih menghayati cinta kasih Yesus itu dengan lebih memperhatikan saudara yang lemah dan miskin? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau memanggul salib-Mu,
Berikanlah kami keteguhan iman dalam memikul salib kami masing-masing, dan ketegaran hati ketika kami harus menderita karenanya. Semoga di tengah-tengah perjuangan ini kami tetap hidup dalam iman kepadamu, dan semoga hati kami pun selalu terbuka dan rela berbagi dengan sesama sebagai bentuk kepedulian kami kepada saudara yang lemah dan miskin. Sebab Kaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia bangun, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus mengalami derita kejatuhan yang pertama. Karya keselamatannya 2000 tahun lalu dalam mewartakan kerajaan Allah dan seruan pertobatannya tidak selalu diperhatikan dalam kehidupan manusia saat ini. Banyak murid lari meninggalkannya karena menolak salib. Akan tetapi, tak sedikit pula yang kembali memilih jalan mengikuti Yesus, walaupun harus menderita. Kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin, hendaknya dihayati juga sebagai usaha bersama, khususnya bagi kita umat Keuskupan Agung Jakarta. Dalam arus dunia yang penuh tantangan saat ini, kita diajak untuk menghayati pengorbanan Yesus ketika Ia jatuh di jalan salibnya. Kerap kali penyebab penderitaan dan kejatuhan adalah faktor-faktor di luar kendali manusia. Semoga kita tetap bersatu padu agar menjadi lebih kuat dan setia dalam mewujudkan semangat gembala yang baik dan murah hati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap setia dalam melaksanakan tugas mulia memangku salib menuju Golgota, meski sampai jatuh tertatih-tatih. Kami makhluk yang lemah dan seringkali jatuh dalam memikul beban hidup zaman ini. Lingkungan yang tidak sehat, toksik, beban pekerjaan, dan keluarga yang tidak rukun. Kuatkanlah iman kami dan jadikanlah kami alatmu yang terus melakukan tindakan kepedulian bagi saudara-saudari kami yang sangat membutuhkan. Sebab Kaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah perjalanan menuju Golgota, Yesus berjumpa dengan ibunya, Maria, yang tetap setia dalam penderitaan putranya. Namun ibu Yesus bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Relasi Yesus sangat dekat dengan Bunda Maria, dan melaluinya Yesus mengingatkan kita bahwa siapa saja yang melakukan kehendak Allah adalah bagian dari kesatuan keluarga Allah. Dengan demikian kita adalah saluran rahmat Allah, sehingga banyak orang turut merasakan kasih dan kebaikan Allah. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami dapat meneladani Bunda Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas teladan Bunda Maria yang setia mendampingi saat Engkau didera penderitaan salib. Sadarkanlah kami pada peran kami sebagai pribadi, anggota gereja dan anggota masyarakat. Doronglah kami untuk lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan dan penderitaan saudara-saudari di sekitar kami, seperti kesetiaan Bunda Maria kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini.
Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Simon yang didesak oleh prajurit untuk membantu Yesus menunjukkan simpati pada Yesus. Yesus pun menerima pertolongan dari Simon. Pengalaman itu membuat hati Simon melekat kepada Yesus dan memberikan kebahagiaan tersendiri. Dan siapa yang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Melalui peristiwa ini, Yesus ingin membuka hati dan menyadarkan bahwa dalam hidup terkadang secara tidak terduga kita dihadapkan pada permasalahan saudara-saudari di sekitar kita. Mau tidak mau, kita terlibat di dalamnya. Namun di saat itulah Yesus hadir menampakkan dirinya dan mengajak kita untuk turut serta berpartisipasi, mencari solusi dan membantu saudara-saudari kita ini. Maukah kita terlibat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, meneladani Simon yang bersedia terlibat dalam membangun salib. Kuatkanlah iman, jiwa, dan raga kami dalam ikut menanggung penderitaan orang lain ketika diperlukan. Semoga kami dapat menjadikan hidup lebih bermakna bagi siapa saja yang kami temui dalam hidup sehari-hari, sehingga terciptalah jaringan cinta kasih dalam relasi dan komunikasi yang baik dengan semua orang. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Pemberhentian ke-6, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Cinta yang Yesus tunjukkan adalah daya yang mengubah dan memperbaiki jiwa dunia. Bahkan di saat Ia merasa sendirian dan ditinggalkan, Ia masih menunjukkan cintanya yang berbelas kasih hingga memberi gambar wajahnya pada seorang perempuan sederhana, Veronica. Kepedulian tidak selalu diungkapkan dalam bentuk materi. Dukungan dalam bentuk moral, doa, sapaan, dan lain sebagainya pun merupakan ungkapan kepedulian. Bentuk dukungan perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi permasalahan saudara-saudari kita. Tindakan Veronica mengusap wajah Yesus merupakan bentuk kepeduliannya pada Yesus. Tindakannya bukanlah suatu usaha yang megah, melainkan tindakan yang sederhana, nyata, dan konkret. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui teladan Veronica, sadarkanlah kami untuk dapat memberikan dukungan bagi saudara-saudari yang membutuhkan, bahkan jika dukungan itu merupakan hal yang sederhana. Semoga wajah-Mu yang kudus terpancar dalam setiap perbuatan tulus yang kami lakukan sebagai sarana mewartakan cinta kasih-Mu di tengah masyarakat demi kemuliaan nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Luka dan sakit yang ditanggung Yesus semakin parah. Selain itu, siksaan yang ditimpakan para prajurit membuatnya semakin lemah dan kepayahan.
Hal ini membuat Yesus jatuh tersungkur dan tertimpa salib untuk kedua kalinya. Yesus, Putra Allah, hadir di dunia dengan fisik manusia yang memiliki macam-macam keterbatasan. Peristiwa kejatuhan merupakan simbol keterbatasan manusia. Namun, Yesus bangkit lagi dan meneruskan perjalanannya. Akankah kita mau meneladani Yesus untuk kembali bangkit berdiri setelah kita jatuh? Apakah kita akan melanjutkan hidup yang penuh tantangan, atau hanya duduk terpuruk dan merenungi nasib dan permasalahan kita sendiri, dan berharap untuk dikasihani dan menganggap diri paling menderita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau jatuh untuk kedua kalinya. Engkau juga kembali berdiri untuk kedua kalinya. Berilah kami kekuatan untuk mengandalkan-Mu, sehingga mampu bangkit dan melangkah maju. Semoga di tengah-tengah pergulatan hidup kami, Engkau juga membuat hati kami peka, sehingga kami dapat memberikan perhatian kepada sesama yang juga sedang mengalami kejatuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan terjebak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8, Yesus menghibur para perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam tradisi Yahudi, ratapan mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam yang biasa dinyanyikan dengan tangisan para perempuan. Yesus justru menegur para perempuan yang menangisinya. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu, karena seharusnya mereka menangisi diri mereka dan anak-anak mereka mengingat kejahatan di Yerusalem. Ada istilah yang terluka menyembuhkan. Tiada seorang pun yang tidak punya kesulitan dan permasalahan dalam hidupnya. Seringkali yang menjadi godaan kita adalah merasa diri sebagai pribadi yang paling menderita. Sementara Yesus di tengah penderitaannya tetap mau peduli dan mau menghibur sesama yang juga punya kesulitan dan kesedihan dalam hidupnya. Maukah kita bertindak seperti Yesus? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menghibur para perempuan yang menangisi-Mu, juga mengingatkan kami akan kedosaan kami. Buatlah kami selalu menyadari dosa-dosa kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu bangkit dari keterpurukan serta kelemahan sebagai manusia. Semoga kami berani menyangkal diri walaupun didera kesulitan dan penderitaan, sehingga terus mengupayakan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian yang ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Cinta mengalahkan rasa sakit, walau pedih menjerit dalam relung jiwa. Tuhan, kemanakah kami meneguk kasih yang paling teduh, selain kasih yang Kau alirkan kepada kami? Atau dari manakah kami merasakan cinta yang paling lapang, selain cinta yang tercurah dari palung hati-Mu yang terdalam? Kemiskinan dan penderitaan saudara-saudari kita merupakan sebuah kenyataan yang kompleks. Jika bantuan untuk mereka dilakukan sendiri-sendiri, pasti akan gagal dan tidak optimal. Maka diperlukan suatu kolaborasi yang dan kerjasama untuk bergerak dan menolong mereka tersebut. Maukah aku terlibat di dalamnya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, untuk ketiga kalinya Engkau jatuh.
Ketika kami berjuang sendirian, kami pun pasti jatuh. Salib-Mu adalah bukti cinta-Mu kepada kami dan sumber kekuatan kami dikala kami jatuh dan terpuruk. Anugerahkanlah kami keberanian untuk bekerja sama, memangku salib kami di dunia, dan mewujudkan cita-cita kerajaan-Mu bersama-sama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatimu gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkanlah. Perhatian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pakaian Yesus adalah jubah tanpa jahitan, ditenun seluruhnya dari atas sampai ke bawah. Inilah jubah Imam Agung, lambang kehormatan dan kemuliaan. Namun betapa hinanya bila martabat imamat itu dilucuti di depan publik. Yesus melewati semua kepahitan itu untuk mendapatkan kembali kemuliaan Allah, karena tanpa pakaian kehormatan, manusia harus keluar dari Taman Firdaus. Penderitaan itu tidak jauh dari kita. Bisa kita temukan asal kita mau membuka mata, telinga, dan hati kita terhadap kehadiran mereka. Mari kita ingat saudara-saudari kita, misalnya para migran yang takut akan masa depannya, yang sedang sakit dan berduka, kaum muda dan lansia yang kesepian. Bisa jadi kita pun termasuk salah satu dari kelompok ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau rela martabat-Mu dihina demi ketaatan-Mu kepada Bapa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami demi kesetiaan kami kepadamu. Berilah kami kepekaan dan keberanian agar sanggup memilih jalan yang sulit demi kebenaran dan tidak bersandar pada penilaian manusiawi semata. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkat-Mu. Perhentian yang ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hempasan angin kala itu menyebabkan debu beterbangan dan menempel pada luka-luka Yesus, membuatnya terasa semakin perih. Yesus ditinggikan tanpa kehormatan, namun dari sana ada doa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan penggenapan sabda, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Yesus mengalami penghinaan yang terdalam, namun ia tetap menunjukkan kasih-Nya yang tak berkesudahan kepada manusia, melampaui penderitaan fisik yang ditanggung-Nya. Ia menjadi teladan sempurna dalam pengampunan, karena Yesus menyadari kita manusia yang seringkali tidak menyadari bahwa kedosaan kita bersumber pada kebutaan dan ketidaktahuan. Penderitaan yang kejam dan sadis pun tidak jauh dari kita, seperti peperangan, diskriminasi, tindak pidana, perdagangan manusia, tindakan korupsi, dan lain-lain. Kita bawa dalam doa dan harapan kita akan saudara-saudari kita yang terperangkap dalam situasi sulit ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, perjuangan hidup kami sebagai manusia tidaklah mudah. Dunia saat ini semakin menderita. Banyak tindakan kejam dan sadis dilakukan antar manusia dan sesama makhluk hidup. Peperangan, diskriminasi, tindak pidana perdagangan manusia, korupsi, kerusakan alam ciptaan, dan sebagainya. Semoga kami tidak menambah kerusakan di dunia, melainkan meneladani Engkau menjadi perpanjangan kasih-Mu bagi sesama kami.
Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kegelapan meliputi seluruh daerah tempat penyaliban. Terdengar suara Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Lalu, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dengan wafatnya di kayu salib, Yesus menunjukkan tindakan bela rasa yang tuntas. Bela rasa artinya menderita bersama yang lain. Misinya di dunia telah usai dan tujuan keselamatan telah tercapai. Yesus menyelesaikan tugas perutusannya dengan totalitas, ketaatan dan kesetiaan. Kepercayaan dan iman kepada Yesus yang sejati mengajak kita untuk berbela rasa kepada sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, begitu besarnya cinta-Mu bagi kami, ketaatan dan kesetiaan-Mu kepada kehendak Bapa tak tergoyahkan. Semoga Engkau mampukan kami untuk hidup setia dalam menyatakan kasih-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Kepercayaan dan iman kepadamu akan mengobarkan kami selalu untuk berbela rasa kepada sesama, karena Engkau sudah lebih dahulu berbela rasa kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian yang ke-13, Yesus turunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Golgota jadi saksi, Bunda memeluk tubuh tak bernyawa. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Setelah Yesus wafat, tubuhnya diturunkan dari salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Buah dari bela rasa adalah harapan. Penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan ketersingkiran bukanlah titik akhir kehidupan. Tindakan bela rasa, sekecil dan sesederhana apapun, memberikan peneguhan untuk terus berjuang dalam situasi yang tidak mudah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau diturunkan dari salib, semoga kami pun merendahkan diri kami di bawah salib-Mu. Berikanlah kami kerendahan hati dan keberanian untuk lebih peduli, tidak hanya dalam tindakan besar atau acara-acara khusus sesaat, melainkan mengupayakan cinta nyata sekecil dan sederhana apapun. Semoga usaha kami membawa peneguhan dan harapan bagi saudara-saudari yang kami tolong, serta diri kami sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya Yesus dimakamkan dalam sebuah kubur baru. Tetapi bukan berarti kasih dan karya penyelamatannya selesai.
Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kita sama-sama mengetahui bahwa para murid akan kembali untuk mengunjungi makam Yesus. Dalam situasi sulit mereka tetap berziarah ke makam Yesus karena cinta mereka kepada Yesus. Kita pun diundang melakukan hal yang sama. Mari kita berziarah ke tempat Yesus berdiam, yakni di dalam hati kita dan dalam diri saudara-saudara kita yang menderita, sakit, tersingkir dalam kesulitan hidupnya masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami percayakan hidup kami, seperti yang Kau sabdakan kepada kami. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Yesus Putramu melaksanakan kehendak-Mu hingga tuntas, agar kami merasakan kembali hubungan yang harmonis denganmu. Sejak awal penciptaan dunia, Engkau menghendaki agar manusia sejahtera dan bahagia karena kasih-Mu yang sedemikian besar. Semoga lewat ibadat jalan salib ini, kami diteguhkan untuk memangku salib hidup kami dengan berani, serta terus berbela rasa secara konkret kepada saudara-saudari kami yang lemah dan miskin, sehingga dengan demikian semakin banyak orang mengalami kasih-Mu dan menerima Engkau sebagai Bapa bagi semua orang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.